Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, semoga semua dalam keadaan sehat. Kami dari kelompok 1 dengan judul tema aplikasi pendeteksi plagiat menggunakan Small-Scale Tool plagiarisme. Kami di sini terdiri dari saya sendiri, Wina Ratnawati, kemudian partner saya Yuniana Cahyaningrum. Definisi plagiarisme. Menurut American Historical Association, plagiarisme berasal dari bahasa Latin yang berakar dari kata plagiarus, yaitu penculikan, dan kata plagiar yang berarti mencuri. Menurut Merriam-Webster Online Dictionary, plagiaris berarti menjiplak, yaitu suatu tindakan menggunakan kata-kata atau ide-ide orang lain tanpa memberikan kredit kepada orang tersebut. Menurut Permendiknas RI nomor 17 tahun 2010, plagiat atau plagiarisme adalah tindakan penjiplakan karya ilmiah milik orang lain, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, untuk memperoleh kredit poin atau suatu nilai dari sebuah karya dengan mengutip sebagian atau seluruh bagian dari karya tersebut tanpa mencantumkan sumber referensi yang tepat dan benar. Jenis-jenis plagiarisme. Dapat beberapa jenis plagiarisme menurut klasifikasinya, yaitu yang pertama berdasarkan aspek. Berdasarkan aspek dibagi menjadi plagiarisme ide, isi, kata, dan total. Berdasarkan pola dibagi menjadi 3, yaitu plagiarisme kata demi kata, mozaik, self-plagiarism atau auto-plagiarism. Berdasarkan proporsi, presentasi kata, kalimat, dan paragraf terdiri dari 3, plagiarisme ringan, sedang, dan berat. Berdasarkan unsurnya dibagi menjadi 2, disengaja atau tidak disengaja. Pencegahan dan penanggulangan plagiarisme. Pencegahan menurut Permendiknas RI nomor 17 tahun 2010, yaitu dengan pengawasan, kemudian surat pernyataan bebas plagiat, diunggah ke portal Garba rujukan digital, kemudian untuk karya yang digunakan sebagai kenaikan pangkat harus dilakukan peer review. Penanggulangannya menurut Permendiknas RI nomor 17 tahun 2010 dilakukan dengan bila terjadi unsur plagiat, langkahnya yaitu mempersandingkan karya ilmiah yang diduga telah mengandung unsur plagiat dengan sumber referensi yang diduga telah diambil isinya. Yang kedua, bila terbukti akan diberikan sanksi teguran, peringatan tertulis, penundaan hak, dan pembatalan nilai. Bila terjadi pada peneliti atau dosen, maka diberikan sanksi teguran, peringatan tertulis, penundaan hak, penurunan pangkat, pencabutan hak, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian secara tidak hormat. Kemudian penanggulangannya juga bisa dilakukan dengan menggunakan software-software anti plagiarisme. Ya, di sini kita akan membahas software Small-Scale Tool plagiarisme. Small-Scale Tool plagiarisme adalah salah satu situs yang menyediakan fasilitas cek plagiarisme secara gratis. Fitur tools-nya yang dimiliki yaitu miliaran halaman web, fitur penulisan ulang otomatis, berbagai format dokumen, integrasi URL, opsi pelaporan, opsi berbagi, berbagai bahasa, kompatibilitas cloud, penyimpanan lokal atau upload file, pengukur persentase, kemudian hasil yang di output percobaan itu dalam bentuk list dengan penjelasan hasilnya. Kemudian ada highlight document view, ability to view match result, one click comparison feature. Kemudian ada kecualikan URL, plagiarisme checker API, plagiarisme checker WordPress plugin. Kemudian dalam menganalisis kinerja Small-Scale Tool, kita membandingkan dengan 6 aplikasi anti plagiarisme lainnya. Ini didasarkan pada jurnal 1 yang kita pakai, yaitu
jurnal yang berjudul Perbandingan Tutul Plagiarisme yang ditulis oleh Ambarawati Armadiah dan S.N. Azhari. Dari jurnal tersebut terdapat hasil proses pengecekan terhadap tutul yang digunakan. Pengecekan ini menggunakan file yang sama untuk 7 software plagiarisme yang terdiri dari Grammarly, Dupli-Checker, Small SEO Tool, Dashbar, PlagTracker, PaperWriter, dan Plagium. Dari percobaan tersebut disimpulkan hasil pengecekannya sebagai berikut. Untuk Grammarly, artikel original, skor revisi 18% dari 100%. Untuk Dupli-Checker, menampilkan link dari alamat website yang mempunyai kalimat yang sama. Hasil ada 3 link alamat website yang mempunyai kesamaan. Dengan Small SEO Tool, 45% unik, menampilkan kalimat yang sama dengan kalimat yang ada di website lain. Untuk penggunaan Dashbar, menampilkan semua kalimat yang dicek dan hasilnya oke. Dengan PlagTracker, 49% non-unik, 51% unik, mengeblok kalimat yang dianggap sama. Dengan PaperTracker, 92% original, menampilkan link website yang dianggap sama. Kemudian dengan Plagium, menampilkan pesan tidak ditemukan kalimat yang sama. Dari proses tabel tersebut dapat disederhanakan dengan menggunakan nilai 1 untuk menyatakan ada dan nilai 0 untuk menyatakan tidak ada. Hasil perbandingan kinerjanya bisa disederhanakan menjadi berikut. Dari tabel kedua ini bisa dilihat bahwa Small SEO Tool mempunyai kinerja yang paling bagus dibandingkan dengan 6 software plagiat yang gratis lainnya yang ada di pasaran. Kemudian kita menggunakan jurnal kedua untuk evaluasi. Jurnal tersebut berjudul Evaluation of Cheating Detection Method in Academic Writing. Dari jurnal tersebut terdapat beberapa cara untuk hacker atau mengakali aplikasi anti plagiarisme. Cara tersebut terdiri dari 9, yaitu yang pertama penguncian PDF, yang kedua ghostwriter, yang ketiga penggantian dot, yang keempat penggantian kata, yang kelima penerjemah online, yang keenam penguncian PDF, yang ketujuh makalah dalam bahasa lain, yang kedelapan gambar teks, 9 penghapusan plagiarisme dengan pemeriksaan tata bahasa. Dalam peretakan ini kita menggunakan satu file asli dan satu file yang telah dihack dengan menggunakan peretakannya dengan menggunakan penggantian spasi dengan spasi dan ditambah dengan huruf I. Untuk pengecekan file yang asli, pada percobaan pertama didapatkan 22% untuk plagiarisme dan 78% unik. Dari file yang diretakan, dari percobaan file aslinya yaitu 18% plagiarisme dan 82% unik. Dari hasil tersebut bisa kita bandingkan terdapat 4% perbedaan dari file yang sudah diretakan dengan file aslinya. Kemudian kita lakukan lagi pengujian dengan file yang sama dengan percobaan yang kedua. Percobaan tersebut akan didemonstrasikan oleh Mbak Yuna. Silakan Mbak Yuna. Ya, baik, request control saya ambil. Nah, saya lanjutkan. Next, untuk demo program yang akan digunakan peretakan ulang dengan file yang sama, di sini kita menggunakan Small SEO Tools. Kita akses dulu Small SEO Tools di alamat linknya pada URL smallseotools.com. Kemudian nanti kita pilih plagiarism checker. Nah, kemudian di sini kita nanti akan memilih di upload dokumen, kita pilih file yang akan kita letakkan. Pertama misalnya ini ada file, kemudian kita pilih klik open. Kemudian setelah itu nanti kita langsung cek pada cek plagiarism. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan melihat atau mendapatkan hasilnya di sini. Di sini untuk result ada 19% plagiarism dan 81% unik.
Nah, kemudian di sini selain hasil unik, nanti akan ada hasil plagiarisme yang nanti akan ada tandanya, itu misalkan kita compare. Jadi ketika nanti bisa dikomparekan yang mana yang sekiranya memiliki kesamaan dengan file yang lainnya atau dengan kata-kata yang lainnya. Kemudian setelah itu kita bisa mendownload laporan dengan melakukan klik pada menu download report. Nah, kemudian di sini nanti akan kelihatan hasil. Nah, setelah itu di yang kedua, untuk yang file yang sudah kita hack, kita bisa juga mencobanya seperti tadi langkah pertama sampai sekian, dan kemudian di langkah berikutnya nanti kita akan temukan hasil yang untuk di dokumen kedua seperti ini. Ada 15% plagiarisme dan 85% unik. Nah, kemudian nanti bisa kita cek dari percobaan pertama dan kedua, kita dapatkan kedua hasilnya seperti berikut ini. File hasil percobaan pertama setelah kemudian file yang sudah diletakkan dari percobaan pertama, terdapat perbedaan. Untuk yang pertama ada 22% plagiarisme, kemudian setelah diletakkan menjadi 18%, kemudian ada 7% plagiarisme sentence kalimat, kemudian di sini bisa berkurang menjadi 6 plagiarism sentence. Kemudian untuk yang percobaan kedua di sini ada 19% dan kemudian setelah kita ratakan berkurang menjadi 15%. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari Small SEO Tools sendiri, yang pertama untuk kelebihannya adalah user friendly atau mudah digunakan. Yang kedua, memiliki begitu banyak fitur atau tools. Yang ketiga, bisa upload file dalam bentuk doc, docx, txt, teks, rtf, odt, dan pdf. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, yang pertama file dibatasi maksimal 1000 kata atau pengecekan. Kemudian yang kedua, tingkat keakuratan yang dihasilkan Small SEO Tools masih belum 100%. Pengecekan berulang dengan file yang sama tapi hasilnya masih berbeda. Kemudian di sini dari kesimpulan ketiga jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dari hasil pengujian dengan 7 software anti plagiarisme yang mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi berdasarkan hasil pengecekan adalah www.smallseotools.com. Kemudian yang kedua, plagiarisme belum dapat dideteksi dengan tepat 100%. Kemudian yang ketiga, pengecekan berulang dengan file yang sama tapi hasilnya berbeda. Nah, kemudian untuk sarannya sendiri untuk pengembangan aplikasi anti plagiarisme adalah dengan penerapan yang pertama, metode kode kriptografi hashing, kemudian metode fusi logik, kemudian yang ketiga, jaringan syaraf buatan atau tiruan artificial neural network atau ANN. Nah, mungkin ini juga referensi yang kita ambil, ada 3 jurnal tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Wina selaku pembuka presentasi. Silakan Mbak Wina. Itulah presentasi dari kelompok kami. Bagi ada yang mau bertanya, dipersilahkan.